Oke, terima kasih. Selamat pagi saudara. Iya, Pastor Yahya tidak berserta dengan kita saat ini karena beliau sedang melayani di Every Nation Serpong. Nah saudara, seriesnya masih sama. Ini minggu terakhir dari From the Upper Room. Ya, judulnya hari ini adalah Extraordinary Miracles. Mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau udah mujizat udah luar biasa saudara ya. Ini mujizat yang luar biasa, berarti levelnya beda ini yang akan kita dengar saat ini. Tetapi ya, tujuan daripada firman hari ini adalah supaya saudara tahu bagaimana Roh Kudus bisa bekerja dengan luar biasa melalui anak-anaknya yang percaya. Sekaligus kita semua tahu tujuan daripada mujizat-mujizat itu terjadi saudara. Ya. Nah, ini firmannya diambil dari Kisah Rasul 19, yaitu tentang Rasul Paulus dalam perjalanan misi yang ketiga sampai di kota Efesus, saudara. Efesus saat ini ada di Turki. Ya, tadi pagi Pastor John nyatakan bahwa sudah pernah ke sini ke Efesus. Luar biasa nih kotanya memang. Katanya sesuatu yang memang kota yang tua, saudara. Jadi ini sisa-sisa daripada perpustakaan juga, ya, kemudian ada amphitheater di sana yang cukup besar saudara, jadi menunjukkan betapa besarnya kota itu pada waktu prominent gitu ya, bukan desa gitu. Dan saya mau tunjukkan ini bahwa ini betul-betul terjadi, ini bukan omong kosong, tetapi apa yang disampaikan firman Tuhan ini adalah kebenaran. Apa yang dicatat oleh Lukas ini sesuatu yang terjadi pada saat itu. Nah, saat apa yang saya mau sampaikan adalah itu ketika Rasul Paulus di kota ini menemukan beberapa murid yang belum menerima Roh Kudus. Ayat yang ke-6. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Saudara, ayat 6 dan ayat 7 ini adalah ayat sebelum daripada apa yang menjadi pembahasan kita hari ini. Tetapi ini ditulis supaya menunjukkan ini pola yang sama. Roh Kudus itu diperuntukkan untuk setiap orang yang percaya, saudara. Roh Kuduslah yang bekerja dengan luar biasa di dalam setiap orang, yaitu saudara dan saya. Ya, penuh Roh Kudus. Ya, ini penuh Roh Kudus itu membuat sesuatunya baru, saudara. Nah, saya tunjukkan mobil F1 daripada tim Mercedes. Mobil yang powerful, ini mobil tahun 2002, dikemudikan oleh Lewis Hamilton gitu ya. Saudara, ini mobil yang canggih, yang powerful gitu ya. Dan setirnya aja beda, saudara. Jadi kalau saya naik itu, saudara, saya ini suka nyetir ya, saudara, hobinya nyetir. Jadi kalau saudara kita pergi jauh, saya nyetir gak apa-apa. Daripada saya duduk di samping, lebih baik saya nyetir. Tapi bayangin kalau saya naik mobil ini saudara, jalan aja enggak. Kalaupun jalan, lewat satu putaran aja mungkin enggak. Karena canggihnya dan powerfulnya, jadi diperlukan seorang driver yang khusus. Ya, ini sangat custom, semuanya sesuai dengan drivernya. Mobilnya luar biasa. Analogi ini mau saya sampaikan, ketika kita hidup baru di dalam Kristus saudara, itu mirip dengan kita. Ketika kita hidup baru, kita ini luar biasa saudara. Potensi yang ada di dalam kita ini luar biasa. Kalau salah driver, potensinya gak keluar mobil itu. Tapi dengan driver yang tepat, ya potensinya akan keluar dengan maksimal. Demikian juga dengan kita. Kehidupan kita, ketika kita percaya Kristus, dipenuhi Roh Kudus, kita akan mempunyai kehidupan yang maksimal. Dan yang lebih luar biasa lagi, yang ada di dalam kita itu Dia menciptakan saudara. Wow. Lebih dahsyat lagi saudara daripada ini. Ya. Jadi Roh Kudus membuat apa saudara? Hidup kita maksimal sesuai dengan tujuan mulia Tuhan. Dengan driver yang tepat, mobil Formula 1 tadi tidak balapan di jalanan saudara. Tapi balapan di sirkuit. Sesuai dengan desain awal daripada mobil itu. Bukan untuk di jalanan. Jadi tempatnya tepat dan maksimal.
Demikian juga dengan Roh Kudus. Itu membuat saudara dan saya hidupnya maksimal di dalam Tuhan. Dan dengan tujuan yang mulia juga. Firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini di awal daripada series ini dikatakan, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini tujuan mulia ya saudara. Menjadi saksinya, bukan yang lain. Pada hari Pentakosta, Rasul Petrus bangkit dan bersaksi. Pada Kisah Rasul 19, Rasul Paulus bangkit dan memberitakan Injil dengan berani. Ayat 8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Bagian pertama, ada 2 bagian dari ayat ini yang kita mau lihat saudara. He spoke boldly. Mengajar dengan berani. Dalam NET-nya, he spoke out fearlessly. Jadi Rasul Paulus ini kalau memberitakan firman itu tidak ada takut-takutnya saudara. Ya, habis-habisan dia. Dia total. Bagian berikutnya yang kedua, berusaha meyakinkan mereka. Saya suka dengan istilahnya, reasoning and persuading. Kalau udah bicara persuasi, ini bicara mengenai pikiran saudara. Logis, tidak logis, masuk akal dan tidak masuk akal. Saya mau sampaikan kepada saudara, kekristenan adalah kepercayaan yang logis dan masuk akal. Bukan kepercayaan buta-buta, oh katanya begini benar, enggak. Itu sebabnya jadi saksi. Karena saksi itu gak akan keluar daripada apa yang kita alami dan kita ketahui secara pribadi. Kita bukan marketing, kita bukan apapun yang lain, tapi menjadi saksi. Betul kita bisa menginjil saudara. Betul kita akan mungkin ada yang sebagian menjadi rasul dan nabi. Tetapi semua jemaat adalah saksi. Keluar, itu semua keluar dari saksi. Makanya dibilang menjadi saksi bukan menjadi jawatan-jawatan yang lain. Enggak. Semua ini sama, menjadi saksi. Witness, eyewitness. Itu yang Tuhan sampaikan kepada kita supaya kita tahu. Jadi kita baca sama-sama, Tuhan memakai apa? Kesaksian kita untuk memberitakan Injil, kabar baiknya. Dan don't underestimate your testimony. Jangan saudara anggap remeh apa yang terjadi dalam hidup saudara. Tuhan sedang merenda sesuatu dalam kehidupan saudara. Tuhan sedang menenun sesuatu yang baik dan mulia dan itu penuh dengan tujuan saudara. Jangan underestimate. Mulai daripada apa yang saudara alami dengan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi saudara jangan bingung apa yang dia ngomong. Oh enggak, apa yang dia ngomong, apa yang dia alami saudara. Itu diawali dengan apa yang dia alami. Baru lanjut berikutnya. Apa yang dia ketahui selama ini. Dia connect the dots saudara. Dia menghubungkan semuanya. Dari perjanjian lama bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sudah dibuatkan oleh para nabi. Dialah Mesias itu. Karena dari apa yang dia ketahui dan ketika minggu lalu Pastor John sampaikan selubungnya terbuka. Firman Tuhan katakan. Dia langsung wow ternyata ini Mesias. Dan memang betul apa yang saya pelajari connect semuanya. Jadi mulai dari itu saudara. Don't underestimate. Apa saudara? Your testimony. 3 bulan Paulus lakukan ini. Ya terus. Dia gak lakukan yang lain saudara. 3 bulan. Dan setelah 3 bulan terjadi hal yang selanjutnya ini. Ayat 9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan. Malahan mengumpat jalan Tuhan. Ya, speaking evil. Ya, menghujat di depan banyak orang. Bukan diam-diam tapi di depan banyak orang. Karena itu Paulus meninggalkan mereka. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan
saudara, setiap minggu, setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Setelah mendengar firman Tuhan ada 2 respon. Ya. Yang pertama, menerima dan menjadi murid. Yang kedua, menolak dan menghujat. Ini sudah bersaksi dengan benar, penuh dengan Roh Kudus, terjadi yang begini. Artinya apa? Enggak masalah saudara. Kalau saudara bersaksi ada yang nolak, jangan merasa tertuduh. Oke, halo. Ya, enggak masalah. Jadi ada yang menerima dan menjadi murid, dan menolak lalu menghujat. Apapun, berapapun saudara, pemberitaan firman akan apa? Menghasilkan murid. Berapapun jumlahnya. Enggak masalah. Pasti menghasilkan murid. Makanya lebih sering saudara bersaksi, ya. Kalau saya pernah bersaksi sampaikan kepada jemaat bahwa apa yang kita lakukan itu enggak natural, enggak, harus natural. Apa yang keluar dari diri kita. Ketika kita sering banyak bersaksi, Rasul Paulus setiap hari gitu saudara, ada murid yang dihasilkan saudara. Pasti itu saudara. Berapapun jumlahnya enggak masalah. Ya, ayat 10. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya. Setelah 3 bulan mengalami pertentangan, dia pisahkan murid, dia pisahkan orang yang tidak percaya dan yang percaya. Dia bekerja dengan orang yang percaya saudara. Setiap hari ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia, apa saudara? Mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saudara bisa bayangkan 2 tahun setiap hari. Kuasa dari mana saudara? Kalau enggak itu Roh Kudus. Setiap hari. Ya, saya seminggu sekali pun ya khotbah begini udah berdoa. Gimana tanya Pak John, Pak Yesi. Ya kan? Saudara, kita enggak main-main. Dia setiap hari saudara melakukan itu. Kuasanya itu kalau enggak bukan Roh Kudus saudara, itu enggak cukup dengan pribadi yang kuat, pribadi yang penuh determinasi. Kamu bisa. No. Nggak bisa kita bicara main istilah motivasi saudara. Ini Roh Kudus saudara. Setiap hari 2 tahun lamanya. Ya, bayangkan sambil bekerja loh dia ini untuk mencukupi kebutuhannya. Ya, kehidupannya dan dia mengajar, tapi dia tetap mengajar dengan semangat yang berkobar. Bukan asal lakukan saja, no, total dia setiap hari. Nah dari budaya kerja saat itu diperkirakan saudara. Rasul Paulus ini pagi itu kerja. Dia kerjanya membuat tenda. Priscilla dan Aquila ada bersama dengan mereka. Siangnya dia pelayanan di ruang kuliah Tiranus. Sorenya dia kerja lagi untuk menyelesaikan pekerjaan tadi pagi saudara. Bayangkan. Dan besoknya mulai begitu lagi. 2 tahun setiap hari. Sangat produktif ya saudara ya. Itu Roh Kudus. Ya, dalam Kolose dia nyatakan begini. Dialah yang kami beritakan, bukan dirinya. Bila mana tiap-tiap orang kami nasihati, tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Kemudian untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Lanjut. Itulah yang kuusahakan dan ku pergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan apa saudara? Kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi yang namanya miracle itu, ini juga miracle saudara. Kekuatan baru, kesegaran baru, kasih setia Tuhan baru setiap pagi. Fresh every morning. Ini dia yang terjadi. Dia melakukannya bukan karena kekuatan dia. Bukan karena determinasi dia. Tetapi karena Roh Kudus yang bekerja dengan kuat. Jadi dia terjadi kuat, dia bekerja, dia berpartner dengan Roh Kudus yang bekerja di dalam aku. Nah kalau tadi saya katakan, jangan saudara lihat sepelekan kata mendengar saudara. Setelah 2 tahun, setiap hari kemudian firman Tuhan terdengar di seluruh Asia.
Itu Asia di sini maksudnya provinsi Asia kecil di bawah kekaisaran Romawi. Itu banyak kota saudara. Dan itu tersiar mendengar firman Tuhan. Saya mau saudara mengerti hari ini bahwa mendengar itu penting. Tidak ada pertobatan sebelum mendengar firman Tuhan saudara. Berikut ini adalah Dr. Alfred Tomatis, seorang ahli THT dari Prancis. Ya, sudah meninggal beliau. Suatu hari seorang penyanyi opera yang terkenal datang kepada dia. Dia mengeluh bahwa akhir-akhir ini setelah karirnya bertahun-tahun ada nada tertentu itu dia fals saudara. Padahal itu bukan nada yang paling tinggi yang dia bisa. Lalu setelah diselidiki, ternyata lengkingan daripada para penyanyi opera ini kalau saya katakan begini nggak semua begitu ya saudara nanti. Enggak, ini kasusnya ke dia nih. Lengkingan itu ya banyak penyanyi opera lengkingan itu sampai 140 desibel. Artinya apa saudara? Itu sama kurang dikit daripada pesawat tempur yang take off dari geladak kapal induk. Lengkingannya saudara. Jadi ternyata sarafnya itu terganggu sehingga tidak mampu menangkap sinyal suara tadi, ya telinganya itu, sehingga tidak tahu. Jadi tidak mampu. Artinya apa? Dia tuli di nada tertentu karena sarafnya di situ pas rusak, gitu ya. Artinya apa lagi? Bahwa dia tuli karena dirinya sendiri. Itu yang terjadi. Poin saya cerita seperti ini adalah apa? Saudara tidak bisa berbicara kalau saudara tidak pernah mendengar. Poinnya itu. Saudara tidak pernah bisa berbicara mengenai firman Tuhan dan saudara tidak pernah mendengar suara Roh Kudus kalau saudara tidak membaca firman Tuhan. Tetapi bagaimana orang dapat berseru kepada dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada dia yang belum pernah mereka saudara? Dengar. Bagaimana orang mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ini bicara mengenai suara yang disampaikan, bicara mengenai telinga yang mendengar. Panca indera pertama yang berfungsi telinga. Dan telinga juga yang terakhir berfungsi panca indera. Jadi telinga ini benar-benar. Makanya ketika mendengar seluruh Asia mendengar firman Tuhan, itu sebuah progres yang luar biasa saudara. Amin. Setelah 2 tahun, beri tepuk tangan buat Tuhan. Setelah 2 tahun, progresnya luar biasa. Mungkin Paulus merasa bisa saja karena dia manusia, bisa saja dia merasa apa hasilnya 2 tahun saya ngomong begini. Bisa aja. Orang ada naik turunnya mungkin saudara. Ya, Lukas tidak mencatat itu. Tetapi yang penting Paulus terus melakukan itu. Dan ada hasilnya saudara. Seluruh Asia mendengar firman Tuhan. Hidup saudara adalah menabur. Hidup kita penuh dengan taburan. Tinggal apa yang saudara tabur? Itu pertanyaannya. Menabur firman atau menabur yang lain? Pertobatan dimulai dari mendengar Injil. Nah, dari literatur yang saya baca, seluruh Asia mendengar firman. Tapi hasilnya saudara, banyak gereja dan jemaat yang dibangun pada waktu itu. Jemaat di Efesus, jemaat di Filipi, jemaat di Smyrna. Itu dibangun pada waktu itu. Enggak cuma mendengar, hasilnya adalah murid saudara. Hasilnya adalah gereja dibangun pada waktu itu. Nah, tidak sampai di situ. Bukan hanya kuasa Roh Kudus ini termanifestasi dengan seperti itu, tapi juga termanifestasi dengan judul tadi. Ada mujizat-mujizat luar biasa melalui tangan anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara dan saya. Dalam hal ini Paulus. Melalui tangan Paulus ayat 11. Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Siapa yang mengadakan saudara? Siapa yang mengadakan? Allah, jangan salah. Lukas dengan detail, dengan hati-hati. Tidak mau pembacanya salah tanggap. Ya,
Melalui tangan Paulus, Allah lah yang mengadakan, bukan Paulus. Melalui tangannya, Allah lah yang mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Saya mau ulangi saudara, Paulusnya ganti dengan nama saudara saat ini, oke? 3, 2, 1, yang keras saudara ya. 3, 2, 1. Melalui tangan Petra, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Bisa? Bisa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Roh Kudusnya sama. Roh Kudus masih bekerja saat ini saudara, di dalam saudara dan saya. Saya percaya kalau saudara suruh maju satu-satu, nggak selesai-selesai kita sampai malam. Bagaimana Tuhan bekerja. Hanya saja bagaimana kita juga memberitakan itu, bersaksi itu. Itulah gunanya gereja saudara. Ya, kita para pastor di sini, orang-orang yang ada memimpin itu untuk melatih jemaat, untuk bagaimana dapat bersaksi. Ya, bukan bersaksi neko-neko, tetapi apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara masing-masing. Selanjutnya saudara, ya ayat 12, lebih jauh lagi. Mujizat yang luar biasa, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka, dan yang kedua keluarlah roh-roh jahat. Nah saudara, berhubung Efesus ini kota yang menyembah dewa-dewi. Contohnya ada Dewi Artemis, macam-macam lah di sana itu saudara. Ya, nah maksudnya ya di sini bagaimana kota itu percaya klinik gitu ya. Percaya banyak penyembahan, macam-macam, berhala, patung, segala macam. Itu begitu rampant di sana saudara, begitu intens gitu kan. Kalau saudara tahu kalau yang namanya ibadah yang ketimuran seperti itu, maksud saya banyak hal itu pada waktu itu mungkin perlu air dari 4 mata angin, perlu kembang 7 rupa, macam-macam saudara ya yang dilakukan pada waktu itu. Ya, tetapi luar biasanya Tuhan, dia itu simple saudara. Memakai sapu tangan, ya artinya sapu tangan itu adalah anduk keringat. Oke, anduk keringat, sweat clothing gitu ya. Sweat cloth gitu ya. Untuk yang ditaruh di kepala untuk dia bekerja, lalu kain itu adalah apron, celemek kerja, saudara. Jadi daripada bunga yang susah-susah, Tuhan tunjukin aja. Pakai ini aja, beres, sembuh, roh jahat keluar. Tuhan mau tunjukkan bahwa ini adalah Tuhan yang sesungguhnya. Mau pakai apa aja. Bahkan mau ciptakan orang dari batu, bisa. Tuhan bilang, jangan macam-macam. Kata Yohanes Pembaptis kepada para ahli Farisi, kamu merasa keturunan Musa, tapi Tuhan bisa buat anak-anak dari batu-batu ini. Apapun dia bisa lakukan saudara. Dan dia tunjukkan, dia bisa melakukannya melalui apa aja. Barang yang kotor saudara, secara technically, mungkin saudara jijik dia megang. Tapi sembuh loh orang. Celemek kerja buat tenda penuh dengan lusuh, nggak tahu udah robek-robek mungkin udah apa penuh. Itu apa? Itu kalau iman percaya kepada Yesus. Dan yang melakukan itu murid-murid loh saudara, bukan Paulus. Nggak ada hubungannya sama Paulus dia. Hubungannya karena pernah ketempel dengan kulitnya Paulus, ada keringetnya di situ saudara, dan kemudian ditaruh. Tapi itu iman yang mana? Imannya orang-orang ini. Saudara bayangin, Tuhan Yesus cukup di sini aja. Ntar sembuh. Perintahkan aja. Kaget Tuhan Yesus. Ada iman sebesar gini di Israel. Gak ada yang lebih besar kayak gini nih. Artinya apa saudara? Saudara mau main tingkat tinggi, mau main tingkat menengah, mau tingkat atas, Tuhan ikutin. Asal percaya. Asal percaya dengan dia. Aku lakukan buat kamu. Amin saudara. Terjadi bukan karena Paulus, tetapi iman, kemudian para murid, kemudian kuasa Tuhan yang tidak terbatas menunjukkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang beda, saudara. Tuhan yang nggak bisa, yang bukan yang seperti yang kalian sembah gitu ya kepada kota Efesus pada waktu itu. Nah, ada sekelompok orang yang tidak percaya mencoba memakai nama Yesus selanjutnya, saudara. Ya, mereka ingin mengambil keuntungan dari situasi itu. Ayat 13. Dikatakan,
Juga beberapa dukun Yahudi yang berkeliling di negeri itu mencoba menyerukan nama Yesus dan atas mereka yang kerasukan roh-roh jahat. Katanya, aku menyumpai kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Kalau orang kenal langsung dalam nama Yesus. Ini berarti gak kenal nih orang. Aku sumpai kamu dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus. Gak kenal, gak percaya. Tapi saudara supaya saudara tahu bahwa ada banyak model orang-orang tidak percaya. Ada yang tidak percaya lalu menghujat. Ada orang yang tidak percaya tapi cari keuntungan saudara. Yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, ini menarik. Yesus aku kenal, ginosko saudara, bahasa aslinya. Itu maksudnya kenal tahu banget dan menakutkan buat roh jahat. Ya, dia tahu. Ini kalau orang mungkin kalau nggak tahu gitu ya, Yesus makanya ahli Farisi itu begini. Ya, bahkan sampai menghina Yesus. Roh jahat nggak berani saudara. Nggak tahu kalau itu, ya kan? Kalau pernah ada Sultan Jogja yang nolong mbok-mbok itu pagi-pagi naik mobil datang aja karena nggak tahu ya ikut aja dari Kaliurang ke Pasar Beringharjo. Begitu sampai lo itu Sultan, Sultan pingsan. Itu ceritanya legenda banget. Saudara nggak ngerti, wah main nekat saudara. Iblis atau roh jahat itu tahu dan gemetar saudara mendengar nama Yesus. Yang menariknya adalah Paulus aku ketahui, I know. Ya, bahasanya itu dia tahu, dia dengar. Saudara tahu kalau kita punya roh yang sama, Roh Kudus yang sama ada tinggal dalam kita. Gak mungkin bisa disentuh saudara. Gak ada ceritanya. Ini yang maksud saya supaya saudara tahu. Tidak perlu capek-capek. Gak perlu yang begana, begunu. Saya harus jalan 3 langkah. Saya harus puasa 7 hari 7 malam. Gak ada saudara. Gak ada pikiran Paulus untuk melakukan ini semua. Tapi apa yang terjadi, ini yang terjadi. Ya. Nah, ayat 15. Roh jahat itu menjawab. Saudara, orang percaya. Nah, lalu orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa, menguasai, mengalahkan mereka semua sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan apa? Telanjang dan luka-luka. Orang percaya itu dikuduskan, saudara, itu kita. Penuh dengan Roh Kudus, punya hak menggunakan nama Yesus. Bahkan oleh Yesus didorong, pakai nama saya, minta dalam namaku. Betul ya saudara ya? Minta dalam namaku, didorong. Ayo, gitu. Tapi kalau orang nggak percaya, tidak kudus saudara. Tidak berhak, tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tuhan. Posisi itu persis kalau kita gak bertobat dan percaya. Kita ini musuhnya Tuhan. Makanya no wonder terjadi kekerasan di sana. Mereka luka-luka. Ya, gak dibunuh, luka-luka. Gitu. Luka-luka dan telanjang. Saudara bisa melihat hal ini. Ayat 17. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Bukan nama Paulus yang viral, tapi nama Tuhan Yesus yang viral, yang terkenal. Luar biasa, ini dari mulut ke mulut tuh saudara, kecepatannya lebih daripada cuma WA forward nih. Kalau sekarang kita forward, luar biasa yang terjadi sama Yesus. Ini enggak mulut ke mulut, cepat menyebar. Dan itu oleh murid-muridnya. Dan itu mereka banyak yang percaya. Ya. Dan ternyata nama Yesus itu powerful banget. Saudara, saya melihat nama Yesus powerful itu waktu saya memimpin pujian saudara. Gini-gini pernah jadi WL ya saudara ya. Percaya aja saudara. Saya gak perlu. Pernah jadi WL saudara. Hari Minggu. Bukan hari Minggu, waktu itu pertemuan doa malam, hari Rabu. Kita menyembah Tuhan di Jogja. Tiba-tiba pada waktu penyembahan itu ada seorang gadis, dia nari daerah. Kalau saya sebut namanya, saudara akan tahu. Kelihatan sekali ciri khas daripada daerah itu. Tariannya, tiba-tiba dia nari. Saya lagi WL gini, saya pikir, manifestasi saya bilang. Saya belum pernah ngusir roh jahat saudara, belum pernah. Saya WL, saya langsung mau tengking aja kan, saya coba dong. Artinya, refleks aja gitu, saya deketin dia. Dia tuh merem saudara. Dia merem. Ya, nari merem, dia
ke belakang lagi. Gak jadi ke sini, dia ke sini, ke belakang lagi. Dari sana ada aser perempuan, deketin dia, dia lari lagi ke sini. Ya udah ketemu sama kita di tengah. Dalam nama Yesus, pek, bluk, langsung jatuh. Tanpa perlawanan, digotong. Poin saya adalah nama Yesus powerful, gak perlu saudara harus sebut 3 kali dulu. Waduh, jangan sampai salah ini. Doanya jangan sampai salah supaya saya manjur di situ. Enggak, saudara. Langsung aja deketin dalam nama Yesus. Gak ada perlawanan sama sekali, saudara. Karena memang Roh Kudus itu yang memampukan saudara. Amin. Jadi gak ada apa-apa. Gak ada sesuatu yang perlu kesana kemari. Tuhan tunjukkan, saya ini penguasa. Tenang, aman. Gitu. Itu pertemuan pertama kali saya bersentuhan dengan hal-hal seperti itu. Ya. Nah, saudara tahu yang terjadi selanjutnya banyak yang bertobat, saudara. Ketika nama Yesus itu terkenal. Datang mengaku di muka jemaat kalau mereka itu pernah melakukan sihir dan hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak sekewa itu secara sembunyi-sembunyi. Jadi sebetulnya mereka percaya, banyak dari mereka yang mengumpulkan kitab-kitabnya dan kemudian lalu membakarnya di hadapan semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Ini yang saya ambil. Ya, 1 keping koin perak pada waktu itu. Ini nilainya 1 hari gaji. Jadi kalau 150.000 per hari misalnya, let's say. Ya, ini harganya 150.000. Ini 50.000 keping perak. Saya hitung-hitung 7M lebih nilai daripada buku-buku itu. Saudara tahu kenapa mereka datang kemudian mereka membakar itu? Ya jelas dong, ngelihat Tuhan Yesus drop say. Saya udah beli mahal-mahal, saya udah jalan ngitung 10 langkah, saya sudah puasa Senin Kemis. Paulus begitu doang. Celemeknya kotor, udah gitu sapu tangan apa namanya? Ini bekas anduk keringat, begitu doang langsung ya. Kalau buku itu dijatuhin pleng, ya nggak ada gunanya. Udah bakar, apa gunanya saudara? Amin saudara, itu Tuhan saudara dan saya. Penuh dengan kuasa. Ya, ayat 20. Dan inilah tujuannya saudara. Dengan jalan ini, kita baca sama-sama. Dengan jalan ini makin tersebarlah firman Tuhan. Dan apa saudara? Makin berkuasa. Artinya, ini tujuannya saudara. Mujizat yang luar biasa adalah firman Tuhan tersebar dan apa? Makin berkuasa. Itu tujuan daripada mujizat yang luar biasa. Firman Tuhan tersebar dan makin berkuasa. Artinya apa? Artinya banyak orang yang percaya kemudian mempraktekkan firman Tuhan. Dari mulut ke mulut, firman, bertobat, jemaat didirikan, terus bergerak, continue. Kalau di bahasa Inggrisnya, so the word of the Lord continue to increase and prevail mightily. Semakin banyak orang yang bertobat, semakin banyak yang mempraktekkan firman Tuhan, saudara. Nah, saya mau sampaikan ini, ya. Ini PDJ, saudara ya. Ini ulang tahun saya kemarin dirayakan di sini, tanggal 30 Mei. Ya, for your information. Ini biasanya kami kalau pastor atau staff itu dirayakan internal. Tapi kali ini kemarin saya mengundang teman-teman dari PDJ. Persekutuan Doa Jumat saudara. Ini pertama kalinya. Jadi ini hari Kamis ya. Tanggal 30 Mei. Kami merayakan bersama-sama. Nah poin saya. Ini kita ada hubungan yang baru saudara. PDJ ada di tempat ini setahun yang lalu. Ya bergantian kita pastoral team memberitakan firman. Dan besoknya tanggal 31 Mei saudara, ya ini tanggal 30 Kamis, besoknya hari Jumat PDJ ya kan. Datanglah seorang muda yang ternyata mahasiswa yang sambil kerja. Pada waktu firman dibagikan tanggal 31 Mei itu, yang waktu itu membagikan Lilis, saudara, kami pastoral nggak ada karena ikut meresmikan kantor Every Nation Serpong pada waktu itu tanggal 31 Mei. Nah saudara, yang terjadi nangis-nangis anak ini. Nangis-nangis anak ini waktu masuk kelompok kecil, nangis-nangis lagi. Yang kelompok kecil waktu itu yang pimpin Ray. Ya, staff yang multimedia.
Didoakan, dia butuh penyediaan dana segala macam, berdoa. Minggu depannya, itu baru Jumat kemarin. Minggu depannya Jumat kemarin ya. Itu dia di dalam kelompok saya pimpin kelompoknya. Dia nangis-nangis lagi. Ternyata dia merasa Tuhan itu tidak mungkin mengampuni dia. Banyak kesalahan, banyak pemberontakan, lari dari Tuhan yang membuat dia tidak percaya Tuhan tuh mau memberikan yang baik, mau mengampuni. Itu yang dia katakan kepada kami di kelompok itu. Lalu saya sampaikan seperti yang lagu tadi kita nyanyikan. Dia meninggalkan 99 mencari satu yang terhilang. Dia datang untuk mereka yang sakit, saya bilang. Itu memang tujuan dia. Bukan mencari yang sehat. Dan dia mengasihi kamu. Mana ada orang yang mengasihi sampai mati untuk menebus segala kesalahan kamu. Wah, dia langsung. Yang masker itu tembus, saudara. Maskernya sampai tembus. Semua cairan tembus gitu kan. Langsung kita doain menerima Tuhan Yesus. Satu orang bertobat, saudara, seluruh surga diselamatkan. Men, kita tepuk tangan dulu dong buat satu yang bertobat. Poin saya adalah setahun firman. Banyak orang yang diselamatkan, beberapa orang sudah ikut Victory Weekend. Kemudian datang dan terus ada. Bukankah itu artinya firman tersebar dan semakin berkuasa, saudara? Pohon ini besar, tapi saudara harus renungkan. This was once just saudara? A seed. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan, aku berdoa pada saat ini. Biarlah setiap umat-Mu tahu, mengerti pada hari ini bahwa Engkau, Roh-Mu luar biasa, Tuhan. Dahsyat, ajaib, penuh dengan kuasa. Tuhan, aku berdoa, biarlah setiap umat-Mu tahu, mengerti bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang menabur. Bahwa kami semua, Tuhan, sudah Engkau berikan benih masing-masing dalam kehidupan kami. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Sehingga kami memiliki keselamatan itu. Sehingga kami memiliki kabar baik itu. Sehingga kami memiliki pengampunan itu, Tuhan. Tuhan, aku berdoa pada saat ini. Biar setiap umat-Mu hidup berjalan sambil menabur benih. Terima kasih, Tuhan. Saat ini bila saudara setuju dengan itu, saudara aminkan itu, saudara percaya itu, mari kita sembah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, aku berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang yang percaya bahwa firman Allah itu penuh dengan kuasa. Bahwa firman Allah itu perlu diberitakan, Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap umat-Mu dipakai oleh Engkau untuk melalui hidup mereka firman Tuhan disampaikan, nama-Mu ditinggikan. Tujuan mulia Engkau dalam setiap hidup umat-Mu terjadi, Tuhan, satu persatu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, dan semua yang percaya katakan apa, saudara? Amin. Sebelum saudara duduk, saya mau saudara kita nyanyi satu lagu ini sama-sama, oke? Di dalam namanya ada kuasa. Amin. Firman-Nya penuh dengan kuasa. Amin. Dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam
dengan kuasa. Di dalam namamu ada kuasa. Dan biarlah kemenangan satu persatu Tuhan bagi umatmu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bahkan more than conquer, lebih daripada pemenang Tuhan, terjadi dalam kehidupan setiap umatmu. Firman diberitakan dalam kehidupan umatmu. Firman Tuhan disampaikan. Firman begitu kuat. Roh Kudus kau berbicara dan menyertai umatmu dengan mujizat terjadi dalam umatmu Tuhan. Terima kasih, namamu ditinggikan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.